podcast episode Business Insight kali ini bersama gue Alisa. Nah, di podcast kali ini kita kehadiran narasumber yang kece banget. Ada Kak Adelia Rizky Rahmadani selaku owner dari Neoterik Digital. Halo Kak. Alhamdulillah baik. Gimana kesibukannya belakangan ini, lagi sibuk apa kira-kira? Sekarang sih aku emang lagi jalanin bisnis, terus juga karena kebetulan ikut program pemerintah Kemendikbud praktisi mengajar, jadi lagi banyak ngajar juga selain bisnis gitu. Program praktisi mengajar nih Kak. Kalau boleh tahu ngajar di mana sih Kak Adel? Aku dapatnya di 3 univ, itu di UNJ, terus di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, terus sama satu lagi di Polmed ya. Online semua atau offline tuh Kak? Sidoarjo semua online karena terbatasnya jarak, tapi kalau yang lain offline hybrid. Nah, for your information, Kak Adel ini merupakan dosen praktisi kita di mata kuliah bisnis analis nih guys. Kita dapat bocoran nih Kak, karena kalau diajar sama Kak Adel tuh katanya seru. Masa? Dan insightful banget. Bener gak sih? Ini gara-gara aku jadi narasumber nih kayaknya nih. Karena kayak apa ya, pembawaannya tuh seru, kayak masih muda gitu kan. Jadi kayak seru aja gitu Kak, disangkutin dengan bisnis-bisnis yang lagi tren sekarang gitu kan, kayak kemarin kita bahas Sevel dan lain-lain itu ini sih menambah pengetahuan kita banget gitu kan. Iya, kebetulan kayaknya aku juga paling muda kayaknya. Dari setiap univ itu kebetulan kayaknya aku yang paling kecil muda gitu sih. Selain praktisi, kita dengar-dengar Kak Adel ini merupakan owner dari Neoterik Digital, bener Kak? Betul. Boleh jelasin nggak sih Kak ke kita nih, kan banyak nih viewers yang belum tahu Neoterik Digital tuh apa sih? Jadi sebenarnya Neoterik Digital itu adalah digital agency yang mana memang berfokusnya pada servicesnya digital marketing. Sebenarnya Neoterik ini juga kayak salah satu divisi atau bagian dari Neoterik gitu. Jadi Neoterik sendiri itu punya 3 divisi, ada Neoterik Digital, Neoterik Activate, sama Neoterik Artec gitu. Nah, Neoterik Digital ini salah satu divisi dari Neoterik gitu. Kalau bisnis agensi kan kita tuh jarang banget dengar sih Kak, kalau kita nih. Kenapa sih Kak Adel milih untuk terjun ke bisnis agensi? Oke, nah jadi tuh throwback waktu aku kuliah itu aku punya temen dan dia udah punya, maksudnya secara usia memang jauh di atas aku. Nah terus aku tuh tertarik dengan salah satu karya dia waktu itu. Aku tuh sebenarnya awalnya adalah mengagumi karyanya. Nah setelah mengagumi karyanya, terus dia cerita tentang pekerjaannya. Waktu itu masih agensi itu masih apa ya, agak tabu mungkin ya, agak jarang gitu didengar pada waktu aku kuliah itu. Nah cuma karena kayak ini seru nih gitu, karena aku suka karyanya dan kayaknya kerjanya seru, jadi akhirnya baru tahu berapa tahun kemudian setelah lulus, namanya pekerjaannya adalah agensi kreatif gitu. Jadi akhirnya ada kesempatan bikin sendiri agensi kreatif. Jadi nggak collab sama temennya gitu Kak, jadi bikin bisnisnya itu emang sendiri. Nah kebetulan waktu itu setelah lulus jadi aku tuh melihat peluang waktu itu karena aku balik lagi ke Palembang kan ya, dari Jakarta balik lagi ke Palembang, terus ada kesempatan aku ngelihat gitu, ada kesempatan bisnis di mana jadi waktu itu ada wisuda salah satu universitas di Palembang, Unsri, terus mau pertama kali buka booth gitu ketika wisuda. Nah waktu itu aku bingung, ini peluang nih sebenarnya gitu, aku tahu kalau misalnya ini peluang dan bakal banyak gitu orang partisipan yang hadir. Nah jadi aku mikirlah kira-kira bikin apa ya gitu di booth itu gitu. Aku mau sewa, terus aku mau jualan apa. Waktu itu aku lagi suka cilor. Jadi waktu itu kepikiran, buka cilor aja nih kayaknya gitu, karena aku suka banget cilor gitu. Terus aku sharing kan sama orang tua gitu, terutama sama papa. Kebetulan orang tua aku tuh memang karena background bisnis, jadi enak untuk diajak sharing. Nah papaku dia bilang, kamu kalau jualan cilor kapan kayanya gitu. Lama ya balik untungnya. Iya, lama balik untungnya gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol, papa juga nyaranin untuk coba kamu bikin studio foto di tempat wisuda. Nah ini terinspirasi dari waktu aku kuliah, aku di BINUS kan. Nah jadi di BINUS itu waktu wisuda itu ada studio foto yang buka ketika hari wisuda itu, dan itu membantu banget dan rame banget
Jadi konsep itu kita bawa ke Palembang dan ternyata works. Mulai dari studio fotografi dulu. Nah, berjalan selama 6 bulan, akhirnya kita bisa sewa kantor, terus akhirnya baru buka agensi kreatif sama teman-teman gitu. Kan tadi di Neoterik ini ada 3 divisi ya, Kak? Betul. Sebenarnya apa sih yang kakak dan tim kakak lakukan gitu di Neoterik Digital ini? Oke, jadi kalau sebenarnya Neoterik sendiri itu of all servicesnya itu kita itu lebih berfokus pada 360 marketing sebenarnya gitu. Nah jadi semua it's about marketing, tapi spesialisnya kalau Neoterik Digital itu di digital marketing. Kalau Neoterik Artech itu lebih ke kayak activate, kayak offline event gitu-gitu. Nah terus kalau Neoterik Artech itu lebih ke Web3, jadi kayak bikin NFT, terus kayak cryptocurrency dan lain-lain gitu. Fokusnya servicesnya di sana. Oke, kalau untuk skala bisnisnya itu udah cukup besar nggak sih, Kak? Karena kan aku lihat di webnya gitu, kemarin kliennya tuh cukup banyak gitu, ada Gojek, ada yang lain-lain. Untuk skala bisnis dari Neoterik Digital menurut kakak tuh udah sebesar apa sih, Kak? Oke, skala bisnisnya itu kalau kayak office-nya sendiri kita itu ada di Jakarta dan juga di Palembang gitu. Nah, untuk kliennya juga kita lebih ke Jabodetabek sama Palembang sih gitu. Pernah juga kita dapat project itu Sumatera base, itu yang Gojek tadi gitu. Jadi kalau seberapa besar mungkin di fokusnya sih memang di 2 kota ini sih, di Jabodetabek sama Palembang. Kalau untuk lokasi kantor utamanya di mana, Kak? Kan tadi ada Jakarta, Palembang. Betul. Nah, sebenarnya gimana ya, Kak? Pertama berdirinya sih di Palembang sih. Nah, terus Neoterik ini sebenarnya adalah ini tuh tim yang berbeda dari pertama kali aku mulai agency sebenarnya. Jadi aku tuh 3 kali rebranding creative agency. Kenapa? Karena timnya berubah-ubah terus. Nah, yang terakhir ini namanya Neoterik. Neoterik ini sebenarnya kita merger antara dulu agensi aku namanya Give, terus merger sama sama salah satu agensi teman aku lah gitu. Akhirnya dibuat nama baru namanya Neoterik. Nah, kalau head base-nya itu sekarang di Jakarta. Tapi first mulainya kalau Neoterik Digital di Palembang. Itu ada 2 kantor untuk sekarang atau satu aja di Jakarta? 2 kantor. Kliennya juga masih aktif yang di Palembang. Untuk gitu. Developnya Kak Adel bolak-balik Jakarta Palembang atau gimana tuh? Jakarta Palembang, tapi kebetulan karena sekarang aku lagi terbatas untuk maksudnya bisa keluar kota, jadi sekarang semua yang di Palembang kliennya online, gitu. Jadi consultation gitu-gitu semua online, timnya juga online. Kira-kira produk apa sih Kak yang paling unggul di Neoterik Digital ini? Consultation sebenarnya. Consultationnya itu mengenai apa tuh Kak biasanya? Tentang seputar digital marketing. Jadi kayak gini, kebanyakan bisnis-bisnis itu mereka udah mulai digital marketing, udah mulai nih berapa tahun. Cuman mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu udah benar atau belum, gitu. Nah, terus juga mereka juga nggak tahu nih kira-kira cara measurement untuk yang kita lakukan ini tuh apa sih metodenya, gitu. Terus juga planningnya nih seperti apa. Terus gimana kita bisa tahu bahwa leads ini memang sudah maksimal, gitu. Nah itu sih, memang kalau memang top services kita yang paling banyak sekarang adalah consultation tadi. Itu nanti diberi arahan dari awal sampai akhir atau gimana tuh Kak? Oke, nah jadi kalau untuk consultation ini pertama biasanya kita analisa dulu. Kita biasanya melakukan wawancara ke kliennya tentang seputar bisnisnya. Karena kita punya waktu yang sangat singkat untuk mempelajari tentang bisnis yang sudah berjalan bertahun-tahun gitu. Nah itu juga tantangan buat kita. Nah setelah kita analisa, biasanya kita akan buat planningnya. Nah planning ini akan coba didiskusikan dengan si owner atau si PIC dari bisnis inilah gitu. Nah ketika sudah oke planningnya, deal gitu, nah baru nanti berjalan eksekusinya. Biasanya bukan tim dari kita, tapi mereka punya tim sendiri biasanya. Mereka punya in-house. Mereka sendiri. Benar. Nah terus setelah itu kita tetap supervise setiap hari. Kalau misalnya mereka ada pertanyaan atau misalnya ada yang kayak kendala atau apa gitu, kita tetap
tetap bantuin gitu hari per harinya. Nah, setiap minggu ada meeting mingguan, terus setiap bulan ada meeting bulanan, terus juga ada analisa reporting dari kita tentang apa yang sudah dikerjakan dan apa yang efektif dan apa hasilnya dan apa yang selanjutnya akan dikerjakan lagi gitu. Oke. Jadi benar-benar dibantu dari awal ya, Kak, Benar. sampai akhir. Benar. Kalau setahu aku nih, semua bisnis kan pasti punya pesaing ya, Kak. Betul. Apa sih yang membedakan Neoterik Digital dibanding pesaing nih? Biar konsumen nih milih Neoterik Digital. Mungkin yang membedakan kita itu adalah we always honest with our consumer sih gitu. Jadi jujur Neoterik Digital itu kalau teman-teman cek juga di Instagramnya, itu tuh benar-benar nggak aktif banget. Jadi kenapa? Jadi klien kita itu always based on recommendation. Alhamdulillah sampai sekarang itu klien kita always satisfaction sama services kita. Jadi mereka merekomendasikan, bahkan kayak misalnya kan setiap bisnis tuh setiap business owner biasanya punya bisnis yang lain nih. Nah biasanya kayak 3 bisnisnya dia diserahin ke kita semua nih gitu. Sometimes juga kayak gitu. Nah alhamdulillah kita nggak aktif juga di marketing, tapi integritas bisnis kita alhamdulillah sampai sekarang tuh masih selalu terjaga gitu. Nah kalau yang membedakan kita mungkin yang kita ngerasa adalah integritas kita sih yang berbeda. Integritas si Neoterik Digital ini somehow sudah terbentuk sendiri gitu. Gitu. Jadi itu yang bikin konsumen tuh balik lagi ke Neoterik Digital gitu ya, Kak? Benar. Dan word of mouth dari klien itu alhamdulillah tuh works banget. Karena itu metode marketing yang paling ini juga kan kalau word of mouth gitu ya. Benar. Apalagi services atau jasa ya. Iya. Karena kan kayak orang tuh kadang takut gitu untuk jasa ke orang yang belum mereka kenal atau bisnis yang belum mereka kenal gitu. Betul. Oke. Pasti kan di balik itu semua ada tantangan nih bagi Kak Adel untuk menjalani bisnis ini. Apa sih Kak tantangannya gitu yang paling kuat sampai yang paling lemah gitu tantangannya? Oke. Nah, kalau tantangan yang paling kuat tuh sebenarnya waktu pandemi sih. Dan itu merubah kita banget. Jadi tuh awalnya sebelum pandemi itu kita kayak lebih banyak offline lah gitu sama tim gitu-gitu. Nah setelah pandemi itu jadi berubah, jadi kita mungkin 90% WFH lah gitu. Jadi benar-benar kayak by online gitu. Karena jadinya terbiasa gitu kan. Karena ketika pandemi itu kayak ya banyak lah gitu yang berubah, mulai dari permintaan dari klien, terus juga kayak situasi lingkungan waktu itu kan yang mengharuskan kita yang nggak boleh ketemu dan lain-lain kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya tantangan terberatnya. Terus kalau yang kedua mungkin tantangan selanjutnya adalah tim ya. Jujur sampai sekarang ini karena aku kan mengalami perubahan tim itu mungkin cukup banyak kali ya daripada orang-orang lain gitu. Cuma alhamdulillah aku masih, karena aku suka dengan pekerjaannya, jadi aku masih tetap jalan aja gitu. Even though kayak tim yang lain mungkin kita punya visi yang berbeda, misi yang berbeda, punya kesibukan dan prioritas yang berbeda gitu. Jadi ya udah, maksudnya kayak tetap jalan aja gitu, walaupun kayak kita punya visi dan misi yang berbeda gitu. Tapi ya dengan brand yang berbeda juga. Jadi akhirnya makanya banyak ya. Iya gitu. Oke, tadi kan ini ya pandemi ini berdampak besar sekali gitu kan untuk bisnisnya Kak Adel. Gimana sih Kak cara survive Neoterik Digital di era pandemi ini? Oke, nah waktu itu sadly kita mesti mengurangi beberapa tim atau karyawan kita pada waktu itu. Nah terus pandemi itu sebenarnya kalau misalnya kayak ketapel ya, itu tuh jadi kayak kita step back tapi kita maju melangkah lebih lagi daripada sebelumnya gitu. Yang kita rasain tuh ketika pandemi itu seperti itu. Nah terus kita itu karena memang kliennya kan jadi, karena sebenarnya gini, orang itu membutuhkan digital marketing ketika pandemi. Peningkatan dan kebutuhannya tuh meningkat gitu. Nah cuma ini juga jadi domino effect gitu. Kenapa? Karena jadi pendapatan si klien-klien ini tuh jadi berkurang
gitu. Jadi mereka mau membayar kita, maksudnya menggunakan jasa kita. Mereka tahu betapa pentingnya jasa kita. Cuma karena mereka juga punya keterbatasan ketika pandemi, jadi mereka juga bingung mau gimana gitu. Jadi misalnya kayak kita punya klien, salah satunya tuh resto. Resto itu kan waktu pandemi kan banyak banget ya kayak kayak rules-rulesnya. Kayak harus tutup berapa lama, terus kayak cuma di jam berapa sampai jam berapa, terus maksimal berapa orang gitu-gitulah pokoknya. Jadi waktu itu ya suka nggak suka dan mau nggak mau akhirnya pendapatan bisnis mereka menurun drastis gitu. Nah cuma mereka tahu kan pentingnya digital marketing ini, cuma dari segi pendapatan juga berkurang, jadi mereka juga bingung gitu. Nah itu juga jadi tantangan buat kita gitu. Jadi ada tantangan baru, terus ada opportunity baru, ada threat baru. Itu sih yang akhirnya kan membuat kita juga jadi akhirnya kedampak juga. Nah caranya waktu itu kita ikut berevolusi lah gitu, merubah beberapa sistem-sistem kerja kita biar secara cost juga lebih efektif, terus juga secara pekerjaan juga lebih enak gitu. Salah satunya itu tadi yang paling dirasa merubah adalah gimana kita bekerja sama tim. Jadi kalau dulu itu kan kita punya kantor, tiap hari ngantor gitu. Nah kalau sekarang ini bener-bener kayak ya udah kita pakai Trello aja gitu-gitu. Terus kayak pakai Google Drive aja, Google Meet gitu-gitu. Jadi udah 90% online gitu. Kan tadi pasti terberatnya itu tentang cost ya Kak. Karena kan pekerjaannya juga pasti banyak. Nah gimana sih cara Kak Adel dan tim gitu? Apakah ada pemutusan pekerjaan untuk para tim atau kayak gimana tuh Kak? Benar ada juga sih. Jadi akhirnya beberapa tim-tim itu sistem untuk kerja kontraknya akhirnya beberapa kita ubah, yang tadinya fixed cost tiap bulan kita harus bayar gaji, jadi akhirnya per project gitu-gitu. Jadi cuma beberapa aja waktu itu yang fixed cost itu yang bener-bener kayak core-nya deh gitu. Tapi yang lain-lain itu akhirnya kita jadiin semacam freelance gitu. Itu sih yang freelance-nya itu dari berubah. Pekerja yang awal atau baru? Yang awal. Berarti bisa dibilang pandemi itu tantangan terberat buat Neotek Digital ya Kak? Benar. Kan kalau dari tantangan itu kan emang pasti ada dalam suatu bisnis. Betul. Tapi kan kita harus tetap bangkit gitu demi tujuan dari Neotek Digital sendiri. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih visi misi dari Neotek Digital sendiri Kak? Visi misi sebenarnya juga bingung juga ya, kita nggak pernah kayak statement ini visi kita nih, ini misi kita sebenarnya gitu. As long as we are happy, kita mau jalanin kayaknya ya udah aja sih, kayak ya udah jalanin aja. Kalau misalnya visi misi kayak harus begini harus begitu gitu-gitu belum ada sih sampai sekarang gitu. Tapi kayak ya udah jalanin dulu kayak aja, mengikuti alur aja gitu dari bisnis. Iya, mengikuti alur aja dari bisnisnya gitu. Gitu sih. Oke, selanjutnya ini nih Kak, kira-kira apa sih gimana cara Neotek Digital ini melihat peluang bisnisnya? Oke. Jadi kalau kita itu ngelihat peluang bisnis itu lebih ke kira-kira kita ngelihat potensi dari ini kayaknya tuh misalnya kayak ada suatu project gitu, kayak kita pikir berpotensi, nah kita akan coba garap project itu gitu. Nah terus tapi kita juga ngelihat dari kemampuan kita sih gitu. Kalau misalnya kita mampu untuk ngerjainnya, kita akan kerjain gitu. Atau misalnya kayak kalaupun kita nggak mampu, biasanya kita kolaborasi sama partner lain gitu. Jadi ngelihatnya itu ya lebih ngelihat aja kayak ini kayaknya ada potensinya, kita bisa kerjain, ya udah gitu. Oke, kalau Neotek sendiri tuh melek atas tren-tren yang baru nggak sih Kak? Kan setiap zaman tuh trennya pasti maju. Nah Neotek sendiri menghadapi tren-tren yang baru itu kayak gimana Kak? Iya, kita ngikutin terus sih, makanya salah satunya kayak Neotek sendiri kan sebenarnya awalnya kan nama brandnya ini Gift gitu. Nah
kenapa juga kita bertransformasi atau kita merger, itu karena kita mengikuti tren dan nggak mau ketinggalan tren gitu. Mimpinya adalah dulu kan dari Palembang, terus mimpinya adalah pengen punya klien yang lebih besar nih gitu, lebih yang nasional gitu, terus juga di seluruh Indonesia gitu pengennya. Nah, that's why kenapa kita merger juga. Nah, terus juga itu adalah salah satu bentuk kita mengikuti tren. Terus juga kita Neoterik ini kan sebenarnya tadinya agensi yang kita merger ini satu itu agensi yang memang fokusnya ke Activate. Terus kita kan ke digital marketing. Kita merger, kita buka satu divisi lagi, Neoterik Artech yang Web3. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kita tuh mencoba untuk mengikuti tren gitu. Coba kita juga sempat punya project NFT gitu, cryptocurrency dan lain-lain gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk nyata kita mencoba untuk mengikuti tren terus. Kalau boleh tahu nih Kak, apakah pekerja di Neoterik Digital ini rata-rata generasi milenial atau generasi-generasi yang udah berpengalaman gitu Kak? Oke. Nah, sebenarnya kita dibagi jadi dua sih. Jadi kebetulan kalau misalnya di bagian headnya itu aku kayak paling muda juga. Jadi yang lainnya tuh udah senior-senior. Jadi aku yang paling kecil lah gitu. Nah, kalau tim-tim aku juga beragam sih. Ada yang senior, ada juga yang di bawah aku juga. Jadi tergantung dari posisi yang kita butuhkan sih, sama load kerjanya gitu. Oke, kalau misalkan posisi nih Kak, posisi apa sih yang misalkan, ternyata generasi milenial nih megang banget nih di posisi ini, kira-kira apa Kak? Oke, nah itu lebih ke kayak kreatif ya. Iya, kreatif. Makanya kayak di Neoterik Digital tuh lebih banyak anak-anak muda dan beberapa tuh malah kebanyakan di bawah aku malah gitu. Junior aku. Ada sih beberapa yang senior juga, cuman kebanyakan yang junior nih. Karena satu, enaknya kerja sama anak-anak di bawah aku ini ya, mereka tuh merasa kayak mereka masih ngerasa kurang, jadi rasa pengen belajarnya tuh tinggi banget. Dan lebih enak diarahin sih menurut aku gitu. Kayak maksudnya lebih enak, maksudnya aku pengennya kayak gini ya gitu. Ya udah sisanya kamu berkreasi gitu. Nah, itu lebih enak gitu. Nah, dan di dunia digital marketing kan memang dibutuhkan eksplorasi, terus juga taste ya. Taste-nya kan juga dibutuhkan gitu. Nah, kebanyakan aku emang lebih suka sama, maksudnya kerja sama anak-anak yang lebih muda sih. Gitu. Jadi untuk Neoterik sendiri, Kakak lebih suka bekerja sama dengan generasi-generasi milenial nih ya Kak? Iya, Neoterik Digital. Kalau dalam dunia bisnis kan gak jauh-jauh dari perubahan, option sama decision making. Nah, kan Kakak udah menggeluti Neoterik Digital ini cukup lama ya Kak? Berapa tahun Kak kalau boleh tahu? Kalau agensinya sendiri karena tadi ada berubah ya, itu sekitar 5 tahun lebih lah. Oke, udah cukup lama nih Kak. Apa sih dasar-dasar Kakak dalam pengambilan keputusan di perusahaan itu Kak? Oke, nah biasanya dasar-dasarnya ngambil keputusan itu biasanya berdasarkan dengan ini sih, apa yang terjadi saat itu gitu. Biasanya aku akan ngelihat dari sisi internal dulu, tim-timnya gimana nih gitu. Sebenarnya biasanya kita juga sharing bareng gitu untuk suatu project gitu kan. Sebelum kita terima project, biasanya juga kayak sharing dulu ini baiknya gimana ya, gitu-gitu. Nah, jadi memang lebih banyak diskusinya gitu kalau di Neoterik sendiri. Jadi kita make sure bahwa decision yang kita ambil adalah decision bersama gitu, bukan decision satu atau orang lain lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu yang membuat memastikan bahwa kita tuh tetap dalam satu visi misi dalam satu tim. Betul. Oke, kan seperti yang kita tahu nih Kak, untuk mengukur kalau kita mengambil keputusan itu tepat atau enggak dari kinerja suatu timnya. Nah, menurut Kak Adel, apa sih indikator kinerja yang sangat krusial Kak? Oke, gimana, maaf, boleh diulangi? Oke, kan untuk menilai dari misalkan keputusan yang Kak Adel pilih nih tepat gitu dari kinerja suatu tim. Nah, menurut Kak Adel, apa sih indikator yang krusial gitu yang harus ada kalau mau kita bilang pengambilan keputusan itu tuh berhasil? Oke, kalau kita tuh berdasarkan satisfaction ya, jadi kepuasan gitu. Jadi tergantung misalnya di dalam sebuah keputusan itu siapa saja yang
merasakan dampaknya gitu, atau siapa saja yang berperan di dalam decision tersebut. Misalnya nih kayak misalnya kayak kemarin yang waktu pandemi itu ya. Nah, waktu pandemi itu kan banyak nih yang berperan, ada tim kita sendiri gitu, terus ada kitanya juga, dari maksudnya dari yang owner dari Neoterik digital gitu-gitu. Nah, kita juga throwback lagi gitu, kita balikin lagi ke tim gitu, kalau ini kita jelasin keadaannya seperti ini gitu, terus juga decision yang kayaknya paling make sense untuk kita lakukan adalah ini, menurut teman-teman gimana gitu. Dan ternyata alhamdulillah mereka juga menerima dan sangat mengerti gitu dengan keadaan yang saat itu, dan jadi gimana caranya kita juga membuat ini jadi win-win solution gitu. Jadi teman-teman yang lain juga kita nggak mengikat bahwa mereka harus cuma terima project dari kita, mereka boleh ambil project yang lain selagi project kita selesai dan dengan bayaran yang setimpal gitu-gitu. Dan mereka juga ya oke gitu, maksudnya jadi win-win solution. Kita juga nggak ada beban yang kayak tiap bulan kita harus gaji mereka gitu. Oke. Gitu sih. Kalau dilihat dari tadi nih pembahasannya, Kak Adel tuh punya tim yang cukup solid gitu Kak untuk menangani semua masalah, semua project gitu-gitu. Ada nggak sih Kak apa ya, kayak resep gitu biar membentuk suatu tim yang solid gitu Kak? Oke. Resepnya mungkin ya itu tadi ya, karena kita selalu berdiskusi, kita selalu ngajak mereka untuk sharing gitu-gitu. Nah, ini semuanya sebenarnya di dalam Neoterik ini semua kita mencoba untuk environment ini untuk terus terjalin sih gitu. Keputusan yang bagus atau enggak, maksudnya enak atau enggak diobrolin, itu gimana caranya hubungan kita itu tapi tetap baik gitu. Nah, itu sih yang coba kita jaga. Jadi itu juga mungkin yang tadi ngebuat dalam arti solid itu kali gitu. Jadi no hard feeling aja gitu, dan mereka bebas untuk ngasih keresahan mereka, keluhan mereka, atau non satisfaction mereka gitu-gitu. Oke. Itu sih. Kan di suatu tim tuh pasti ada perubahan, ada penambahan individu baru atau kayak gimana. Nah, ada nggak sih misalkan apa ya, kayak kualifikasi suatu individu nih atau suatu pekerja pelamar yang mau masuk ke tim Kak Adel? Kualifikasinya sebenarnya standar aja sih, tergantung dari posisi yang mereka coba masuki gitu. Dan malah kita juga untuk beberapa project, karena kan kita nih kebagi nih, beberapa project kita itu ada yang memang project dengan UMKM, ada yang project dengan perusahaan yang besar gitu. Nah, ini juga kualifikasinya tergantung dari load kerja dan kebutuhan dari project tersebut sih. Kalau misalnya memang diperlukan yang lebih profesional, misalnya kita akan kualifikasinya akan sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya UMKM sesuai, kita akan menyesuaikan dengan budget UMKM gitu. Kayak gitu sih. Oke, kan tadi kita udah bahas pekerjaan dan lain-lain. Kita throwback ke awal pembuatan Neoterik Digital kali ya Kak. Oke. Gimana kan kalau untuk suatu bisnis dapat klien pertama itu agak susah ya. Nah, untuk di Neoterik Digital klien pertamanya gimana sih Kak? Klien pertama kita bentar siapa ya? Udah agak lupa nih. Udah lama banget soalnya kan klien pertama kita tuh jadi gini, karena kita mulainya dari studio foto. Kalau studio fotonya itu klien pertamanya secara personal ya, wisudawan di apa namanya, di Unsri gitu. Nah, cuman kalau misalnya untuk klien agensinya, perusahaannya, kayaknya first klien kita itu sekolah deh. Sekolah gitu di Palembang, sekolah TK, SD, SMP. Salah satu sekolah namanya My School kalau nggak salah. Oke, jadi klien pertama itu yang ada di Palembang gitu ya Kak? Karena kita bukanya kan di Palembang first time. Oke, kan sekarang udah banyak nih kliennya. Kira-kira klien apa yang paling memberikan kontribusi besar bagi Neoterik Digital nih Kak? Klien yang memberikan kontribusi besar kayaknya aku harus bilang Gojek sih. Gojek. Sebenarnya adalah malah justru mungkin pembelajaran yang dikasih gitu. Jadi waktu
project Gojek itu adalah salah satu pada waktu itu adalah salah satu batu loncatan untuk kita dan salah satu tamparan buat kita dalam satu waktu gitu. Jadi waktu project itu benar-benar benar-benar kita belajar tentang banyak hal sekali, karena biasanya kan kayak beberapa kali itu dengan perusahaan-perusahaan lain kita yang throw perjanjian nih biasanya. Nah for the first time sama Gojek pada waktu itu Gojek yang kasih perjanjiannya ke kita gitu. Mereka yang siapkan perjanjiannya, kita tinggal tanda tangan aja gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi bergain power, kita tuh ngerasa kayak agak kurang nih gitu. Terus juga pada saat itu kan aku mungkin kurang pengalaman atau apa gitu, jadi mungkin handle the situation yang sangat waktu itu agak chaos gitu, jadi agak jadi aku juga handle-nya kayaknya kurang bagus sih pada saat itu. Gitu. Oke, karena kita udah banyak banget nih ngobrol dari tadi Kak, boleh nih Kak kita disediain minum jadi menuju pertanyaan-pertanyaan tapi ini mungkin ada sponsor. kita belum disponsori, boleh masuk Le Mineral. Boleh diminum dulu nih Kak Adel, menuju pertanyaan-pertanyaan akhir nih, karena deg-degan nih. Karena semakin tinggi tingkatannya. Oke, yang penting jangan ada pertanyaan fisika gitu-gitu enggak ya? Ini udah disediain kertas, nanti ini boleh coret-coret. Coret-coret. Oke, gimana tuh? Boleh diminum dulu nih Kak. Oke. Oke, tadi kan kita udah bahas neoterik dan lain-lain nih. Banyak banget nih pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih rencana atau terobosan yang akan Kak Ade lakuin ke depannya buat neoterik? Oke, untuk neoterik ya, kayaknya kita akan mencoba untuk ini sih, lebih ke gimana caranya dengan bisnis yang ada ini kita bisa lebih berkembang lagi. Intinya itu sih. Terus juga gimana caranya kita juga bisa tetap mengikuti dari perkembangan teknologi sekarang. Kita juga lagi mempelajari yang kayak AI sekarang yang memang lagi banyak nih gitu. Nah mungkin kita mencoba untuk bisa tap in ke beberapa teknologi baru gitu. Nah itu sih sebenarnya yang lagi maksudnya coba dijalanin sama Neoterik Digital. Nah kebetulan karena memang sekarang ini lagi banyak perubahan yang terjadi secara personal ataupun secara perusahaan juga. Nah jadi kayaknya itu sih yang ngebuat kita jadi sekarang ini agak nge-slow dikit nih gitu. Tapi targetnya adalah kemungkinan mungkin di tahun depan kita akan coba ngebut lagi lah istilahnya kayak gitu. Kita tunggu ya Kak terobosan-terobosan baru dari Neoterik nih. Oke. The last question Kak. Oke. Ada nggak sih wejangan atau pesan buat kita nih mungkin atau buat para bisnis entusias yang lagi nonton podcast kali ini? Oke, nah karena teman-teman masih mahasiswa, jadi aku akan throwback sedikit ketika aku jadi mahasiswa ya. Jadi ketika mahasiswa itu satu hal yang paling aku tidak sesali keputusan aku adalah aku pada saat itu aktif banget gitu. Jadi maksudnya aktif banget adalah aku seambisius itu. Jadi aku ketika kuliah itu bikin bisnis terus kerja di 2 tempat, terus secara akademik juga alhamdulillah sepertinya cukup memuaskan gitu. Terus beasiswa dan lain-lain gitu-gitu. Nah, jadi ketika muda itu apalagi kita wanita ya, karena di sini juga wanita. Jadi kita itu aku ngerasa karena sekarang aku kan udah nikah dan sedang hamil. Jadi ya agak ini ya, ada ya bisa jadi clickbait sih mungkin. Karena kita kira tuh masih kayak belum nikah gitu ya. Iya sih. Masih kuliahan. Masa? Kirain masih SMP gitu. Enggak ya. Oke. Nah, jadi aku tuh ngerasain bahwa ketika kuliah itu adalah satu hal yang keputusan aku yang paling tidak aku sesali adalah pada saat itu aku benar-benar memanfaatkan waktu aku dan masa muda aku tuh maksimal gitu.
Jadi aku pernah 3 hari nggak pegang handphone, sampai nyokap tuh memang nyariin banget waktu itu. Tapi kenapa? Karena emang aku sih, maksudnya happy dengan yang apa yang aku jalanin pada saat itu, sampai handphone pun kayak udah bodo amat gitu. Di saat mungkin teman-teman lain tuh kayak wah ini scroll Instagram, langsung kayak sibuk dengan kayak menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu. Kalau gue tuh pada waktu kuliah tuh bener-bener menikmati apapun yang gue punya, dan juga kayak liburan lah, itu tuh kayak naik kereta sendiri, liburan ke Jogja sendiri, yang base-nya pada waktu itu aku kan orang Palembang ya, ngekos gitu di Jakarta gitu, orang baru lah gitu. Terus kayak apa ya, aku bener-bener mengeksplor diri aku gitu. Nah pesan aku sih, teman-teman harus coba memaksimalkan waktu yang teman-teman punya gitu. Nah karena untuk wanita nih khususnya, dan ini ternyata bukan mitos. Waktu itu aku kayak mikir, nikah tuh kayak ya udah masih tetap bisa tahu gitu kan, kayak gue masih tetap bisa sama aja sama kayak sekarang gitu. Tapi ternyata memang ada beberapa hal mungkin yang memang terbatas sih teman-teman. Maksudnya tapi balik lagi ke choice ya, maksudnya pilihan gitu. Cuman bukan berarti aku nggak bahagia maksudnya sekarang gitu. I'm very happy. Cuman maksudnya ketika kita nikah tuh kan kayak ada beberapa hal yang hidup kita tuh jadi berubah gitu. Orang-orang di sekitar kita dalam kita tadi kan kayak memilih keputusan secara pribadi, apa yang akan gue lakukan hari ini, besok gue mau ngapain gitu-gitu, uang gue mau ngapain gitu-gitu kan, kayak ada banyak perubahan gitu. Jadi sebelum menuju ke sana, teman-teman yakin menuju ke sana, ketika kuliah ini dan juga ketika muda, please jangan banget kayak setiap opportunity yang lo punya udah hajar aja lah gitu. Masalah lo bisa apa enggak, lo akan belajar. Masalah lo kayak jatuh ataupun lo akan naik, ya lo akan dapat pelajaran dari situ. Ya gue juga kayak waktu kuliah sempat di itu loh, kayak kan kerja di tempat nih, kayak karena ada politik dan lain-lain, pernah dipecat juga dari pekerjaan gitu-gitu. Jadi tapi pengalaman itu tuh benar-benar kepake sekarang di dunia kerja, bisnis dan lain-lain. Jadi gitu sih. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa untuk harus tetap produktif, pintar ngelihat peluang, bener, dan jalanin aja tantangan yang ada gitu ya Kak, karena itu bisa kita manfaatin untuk di masa depan. Iya, dan kalau yang mau punya bisnis, sebenarnya waktu sekarang itu adalah waktu yang paling tepat untuk kalian mulai bisnis, karena nggak ada tanggungan, kalian juga tinggal juga sama orang tua gitu-gitu, jadi kayak paling enak deh gitu. Mulailah bisnis dari secepat remaja mungkin ya. That's why kenapa mungkin gue paling muda di sini, paling muda di situ, kayak karena gue startnya memang lebih awal. Oke, boleh nih kita contek. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol panjang. Terima kasih banyak Kak Adel atas insight-insightnya, pengetahuan-pengetahuannya. Semoga bermanfaat ya. Thank you. Oke, thank you viewers. Sekian podcast dari kita. See you di episode lainnya. Dadah. Gotta find my way to you.